Selamat untuk Barcelona yang kemungkinan besar akan menjadi juara La Liga di musim ini, tapi bagaimana dengan persaingan sengit untuk Champions League spot di Premier League? Mari kita bahas. Ya, selamat datang kembali di Liga Mono, edisi hari Senin. Kayaknya gue bakal rutin posting keseringan di hari Senin ya, menjelang akhir musim. Mungkin nanti kalau misalnya di tengah-tengah nanti ada timnas lagi main, ya mungkin nanti akan ada video lagi ya di tengah pekan di Jumat atau di hari Rabu gitu. Tapi karena Liga Eropa sudah mencapai final dan otomatis sepertinya di tengah pekan kayaknya nggak ada match yang begitu penting atau krusial ya gitu loh, dan kayaknya sih bakal hanya ada match-match pengganti di Liga atau mungkin final-final di turnamen domestik seperti FA Cup ataupun di Coppa Italia gitu kalau gue nggak salah gitu. Tapi di video kali ini gue mau ngebahas fokus ke El Clasico dan juga pertarungan sengit yang masih terjadi di posisi 2 bahkan ya, sampai posisi 5 di Premier League, atau bahkan mungkin 2 sampai posisi 7 ya di Premier League. Gue mau mulai dari El Clasico dulu pastinya. Gue di beberapa video yang udah gue upload juga di YouTube itu bilang bahwa musim ini Real Madrid tidak akan memenangkan apa-apa dan kemungkinan besar terbukti. Dan juga musim ini mungkin gue bisa bilang di awal musim ya, gue nggak bilang di mana-mana mungkin, cuman gue merasa bahwa kayaknya musim ini musim yang dimana Vini, Rodrigo, Bellingham, bahkan mungkin Valverde semuanya adalah musim bagaimana mereka beradaptasi dengan kedatangan Mbappe gitu loh. Karena peran kedatangan Mbappe ini perannya tidak seperti Karim Benzema ataupun tidak seperti Joselu gitu loh. Tapi pemain ini ya dia ini bisa sangat-sangat mengerikan di depan lapangan, dan juga posisi atau karakternya dan bermainnya pun gue gak bilang sama Kevin ya, cuman ya posisinya sama Kevin gitu dari sayap kiri gitu. Otomatis ada 2 spot di situ, dan bagaimana salah satu ditaruh di tengah itu membutuhkan adaptasi yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kenapa butuh adaptasi yang sangat luar biasa? Karena mereka ini mengandalkan skill individu gitu. Kalau misalkan mereka ini pemain-pemain dengan profile yang besar gitu loh, which is mempunyai ego yang sangat besar. Apakah pemain ini mampu atau mau atau berkenan untuk menurunkan egonya demi tim? Ya gue rasa hasil Real Madrid sejauh inilah yang bisa membuktikan di mana mereka berada gitu loh. Jadi itu dia, makanya gue bilang pure Real Madrid di musim ini hanya beradaptasi dengan kedatangannya Mbappe gitu. Ancelotti sudah menggunakan bukan berbagai macam ya beberapa sistem lah yang pernah dia jalankan di Real Madrid, dan gue rasa belum ada yang cukup berhasil ya. Dari awal musim sampai sekarang pun ya pure hanya mengandalkan skill individunya, terutama dari Mbappe itu sendiri, yang dimana ya kita tahu lah udah cukup banyak lah gol dan asisnya Kylian Mbappe gitu loh. Dan itulah yang membuat kekuatan Madrid yang sampai saat ini bisa bertahan di ring 2 dengan kondisi pemain yang gila, banyak banget yang cedera. Tapi itu sebuah untuk klub sebesar Madrid ya agak miris aja mendengar sebuah prestasi Real Madrid di satu musim hanya bisa menjadi runner up dan menjadi bayang-bayang Barcelona di La Liga maupun di Liga Champions gitu loh. Gitu, dan gue harap Ancelotti musim terakhir bersama Real Madrid, dan musim depan rumornya Xabi Alonso yang akan memegang kendali di Real Madrid, dan gue harap beberapa pemain juga datang, TAA, caranya ya gue harap Real Madrid bisa bangkit lah di musim depan dan bisa memberikan persaingan yang cukup seru untuk La Liga maupun di Liga Champions gitu. Untuk Barcelonanya itu sendiri, gue di halftime break bilang bahwa khususnya di kemarin ya, edisi review Champions League di hari Kamis kemarin, gue bilang bahwa Barcelona ini di beberapa match menurun gitu. Menurunnya karena ya gue sih nggak begitu yakin banget ya ketika memang gitu loh. Oke, overall gue nggak begitu yakin dari didatangannya Szczęsny gitu. Karena sejak kedatangan Szczęsny mungkin bisa gue bilang hanya bagus sampai ketika melawan Benfica di leg pertama atau leg kedua ya gitu.
yang dimana digempur 16 besar ya, digempur habis-habisan gitu. Tapi setelah itu entah kenapa gol yang diterima oleh Barcelona itu sangat-sangat banyak gitu loh. Dari melawan Dortmund di leg kedua, lawan Celta Vigo, terus juga ya gue mengakui save-nya juga banyak yang dilakukan oleh Szczęsny gitu. Tapi ada beberapa match penting di mana lo harusnya nggak bisa kebobolan sebanyak itu, dan nyatanya dan faktanya Barcelona kebobolan sebanyak itu, dan mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa mengamankan hasil di pertandingan tersebut. Tadi udah gue sebut Dortmund, Celta Vigo, final Copa del Rey, terus juga lawan Inter semifinal. Terbukti lo kebobolan 7 tapi lo hanya cetak 6 gol, dan itu nggak cukup. Kalau lo hanya kebobolan 4 gol atau lo hanya pahit-pahitnya kebobolan 3 gol, lo masih bisa lolos ke final Liga Champions gitu. Tapi itu nggak dilakukan oleh Barcelona. Sayangnya Barcelona harus mengubur ya mimpi sedalam-dalamnya untuk bisa menciptakan treble pertama untuk Hansi Flick di Barcelona juga. By the way, lampu mati, baterainya habis, tapi nanggung lah gitu loh. Gue lanjut aja. Oke, itu untuk Barcelona dan Real Madrid, dan kemungkinan di La Liga Barcelona juga kemungkinan besar akan juara. Jadi kongres lah gitu loh. Tersisa 3 match lagi untuk La Liga, jadi harusnya itu udah bisa milik Barcelona. Oke, ke Premier League, gue pure hanya menonton match di hari Minggu ya, di malam Minggu. Di hari Sabtu gue nggak nonton match sama sekali, tapi hasilnya di sana menunjukkan bahwa yang lumayan mengejutkan itu ya City 52-53 shot, 5 on target atau 8 on target, nggak ada yang tembus, dan katanya Ramsdale melakukan save yang cukup bagus dan cukup baik juga gitu. Itu mungkin tapi fokus gue nggak pengen ke City gitu. Fokus gue adalah di match antara Newcastle melawan Chelsea gitu. Karena gue sebagai fans Chelsea, gue juga sudah sebagai fans ya, dan harusnya di seluruh fans di dunia maupun di Indonesia harusnya setuju ya gitu. Maksudnya posisi 5 besar dan final juara Conference League itu sudah menjadi target harga mati menjelang akhir musim nanti gitu. Menjelang melawan Newcastle, hasil seri yang didapatkan oleh City membuat cukup keraguan. Biasanya Chelsea ketika sudah dikasih jalan lumayan enak seperti ini, dia nggak perform. Dan melihat berjalannya babak pertama Newcastle melawan Chelsea terbukti. Kecolongan gol di menit awal, yaitu umpan yang cukup bagus lah dari Jacob Murphy. Sayang Robert Sanchez nggak nyeruduk bolanya, karena dia berpikir bola itu akan didapetin sama Isak dan dia akan memblok bola itu, tapi bolanya malah ngalir terus, dan di belakangnya ada Tonali yang melakukan pressing kepada Lavia juga mungkin gue pikir belum mendapatkan ritme bermain, karena itu walaupun ya agak miris juga kalau gue sebut sebagai pemain profesional, lu dari awal kick off nggak dapet ritme bermain ya cukup miris aja gitu loh. Harusnya begitu bola ditendang lu udah harus mendapatkan ritme bermain gitu loh. Tapi gol yang cukup mengejutkan dari Newcastle. Chelsea berusaha bangkit, mengembangkan permainan. Di babak pertama sih gue bilang nggak begitu banyak peluang. Overall sih kayaknya cuma bisa gue bilang hanya 2 lah peluang matang yang didapatkan oleh Chelsea ya, 2 atau 3 lah kalau gue nggak salah tuh. Sisanya ya Chelsea hanya berusaha untuk memainkan pertandingan sebaik mungkin gitu. Kartu merahnya Nicolas Jackson itu membuktikan bahwa kualitas striker murahan dari Nicolas Jackson ya. Oke, kembali lagi ke Nicolas Jackson. Kenapa Nicolas Jackson di musim lalu itu bagus? Karena gue bilang bahwa musim lalu banyak tim yang nggak perform. Gitu. Maksudnya tim-tim yang sekarang perform ya kayak Nottingham Forest, Newcastle, Brighton, Aston Villa, walaupun Aston Villa berhasil lolos ke Liga Champions di musim lalu ya. Terus Spurs-nya juga lagi oke, walaupun kalah dua-duanya dari Chelsea. Maksudnya Chelsea itu kalah dari tim-tim kayak Wolves, Brentford, terus Crystal Palace gitu di musim lalu. Tapi di musim ini
ketika ketemu tim-tim yang menjadi saingan lu di Liga Champions kayak Nottingham Forest, Bournemouth, terus juga sempat lawan siapa, Newcastle, Aston Villa gitu loh. Chelsea nggak bisa menyelesaikan itu dengan baik gitu. Bahkan lawan Ipswich saja nggak pernah menang di musim ini, 1 kalah 1 seri gitu loh. Itulah yang membuat tim ini tuh menjadi ironis, dan Nicholas Jackson makin kelihatan gitu loh. Harusnya ketika lo emang bener striker dengan kualitas yang qualified, match-match melawan tim-tim seperti itu harusnya lo bisa cetak gol yang bisa membawa kemenangan bagi tim lo sendiri sih, harusnya begitu. Tapi nyatanya kualitasnya ditentukan dari beberapa match terakhir, sesekali aja gitu loh cetak golnya, finishing bagusnya, untuk decision making bagusnya gitu loh. Tapi sisanya kualitas mediocre-nya sangat-sangat kelihatan dari Nicholas Jackson gitu loh. Makanya gue nggak heran kalau Nicholas Jackson kapasitasnya cukup segitu aja, dan semalam dia membuktikan lagi bahwa dia melakukan pelanggaran atau kesalahan yang nggak perlu dia lakukan gitu loh. Menyikut si Sven Botman ya kalau gue nggak salah di match itu. Bermain di babak kedua 10 pemain cukup oke dan cukup bagus ya, walaupun justru peluangnya tercipta di babak kedua di 10 pemain itu. Cucurella, Pedro Neto, Enzo Fernandez gitu loh kalau gue nggak salah tuh. Tapi sangat disayangkan aja, gue jadi berpikir bahwa match ini menjadi match kunci gitu loh. Kalau misalkan belum bisa menang di match ini, lo kedepannya nanti akan gampang ketemu MU sama Nottingham Forest gitu loh. Tapi Chelsea tidak bisa menyelesaikan match ini dengan sebuah kemenangan. Ketemu MU akan sulit, karena MU gue rasa nggak akan ngelepas gitu aja karena lawannya rival. Dan juga lo ketemu Nottingham Forest yang dimana cara bermain mereka itu benar-benar licik gitu loh. Sama kayak Newcastle, Bournemouth, Nottingham Forest, Crystal Palace mainnya kurang lebih sama gitu. Dan Chelsea musim ini terbukti kesulitan melawan tim-tim seperti itu gitu loh. Itulah alasan gue bilang di IG story gue bahwa ya udah Chelsea selesai di musim ini gitu loh. Maksudnya even nanti pun turun, ya udah gue pun nggak akan kaget gitu loh. Ketika lo nggak bisa menyelesaikan match melawan Newcastle, kedepannya akan sulit. Kompetitor lo tidak akan melepas match sisa 2 match itu begitu aja. Memang sisa 2 match masih ada kemungkinan, cuman melihat kondisi kayak gini, apakah yakin? Ya ragu. Gitu. Jadi ya gue bilang sangat-sangat sulit bagi Chelsea. Jadi, dan mengingat skuadnya juga seperti ini, kenapa bisa top chair juga di Europa League? Karena kan kualitas di Europa League, di Conference League, karena kualitas Conference League itu bisa diselesaikan oleh lapis keduanya Chelsea. Apakah di Liga Champions bisa? Kan enggak. Itu adalah faktor kedua yang dimana gue merelakan kalau misalkan Chelsea nggak masuk ke Liga Champions musim depan gitu loh. Pemain cadangannya nggak bisa bersaing di Liga Champions, dan bagaimana pembelian Todd Boehly di setiap jendela transfer. Kayak lo nggak niat untuk mendatangkan pemain yang berkualitas, yang levelnya tuh klub besar, yang profilnya tuh untuk klub besar gitu. Itu. Jadi itulah kurang lebih untuk Chelsea dan juga Newcastle. Di hari tersebut juga ada Forest seri lawan Leicester, MU kalah lawan West Ham, dan juga Spurs kalah lawan Crystal Palace 0-2, dan juga ditutup dengan match Liverpool melawan Arsenal 2-2 gitu. Identik ya skornya. 2-0 2-0, 2-0, 2-2, 2-2 gitu, 2 semua. Nottingham Forest mungkin di sini seri, dan katanya sih kehilangan bensin dan apa segala macam lah gitu. Dan gue sih nggak percaya ya ketika lo melawan tim-tim besar seperti Chelsea nanti di match terakhir. Gue rasa pemain-pemain yang cara bermainnya licik kayak Nottingham Forest ini bisa mengelabui para pemain Chelsea sih kalau gue bilang gitu ya. Mungkin gue udah dibilang udah nggak objektif, atau ini cuman keresahan atau kekesalan gue aja karena nggak menang lawan Newcastle, ya we'll see.
kita lihat siapa yang akan terbukti, gue atau kalian semua yang berpendapat bahwa gue sebagai fans tidak objektif. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Perebutan untuk spot Liga Champions di Premier League masih sangat-sangat seru sampai di akhir musim nanti. Masih di 2 minggu, 2 pekan lagi berarti ya. Ya, jadi kita tunggu aja update-nya akan seperti apa. Nanti juga final kayaknya gue akan ngerangkap di 3 match sekaligus atau mungkin 4 match ya, sama final FA Cup City sama Crystal Palace. So, thank you yang udah nonton video gue kali ini. Sorry lampunya mati, nanggung gitu loh. Jadi gue lanjut terus aja, nanti di next video akan gue coba untuk perbaiki. So, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye guys, thank you.